Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan studi kasus penelitian operasional 2 mengenai topik analisis jaringan. Untuk soal pertama, berdasarkan jaringan di bawah ini, tentukan jarak minimum menggunakan metode shortest route dan minimum spanning tree. Di bawah ini terdapat gambar masalah jaringan dengan terdiri dari 8 node dan 10 busur. Untuk penyelesaian masalah jaringan dengan metode lintasan terpendek merupakan masalah yang menyangkut node, panjang jalur, arah lintasan. Lintasan ini perlu diperhatikan khusus yaitu pada node supply atau node awal dan node demand pada node akhir. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya antara lain, pilihlah simpul dengan rute langsung tersingkat dari titik awal. Langkah kedua, buatlah suatu setelan permanen dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah 1. Permanen set ini digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute tersingkat ke simpul-simpul ini. Untuk langkah ketiga, tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Untuk langkah yang keempat, pilihlah simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Untuk langkah terakhir, ulangi langkah C dan D sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Berikut ini ditampilkan hasil dari penyelesaian masalah jaringan pada metode shortest route, di mana lintasan terpendeknya terdiri dari OA dengan jarak 6,6, OC dengan jarak 0,75, dan CG dengan jarak 2,9, sehingga total jarak terpendek menggunakan metode shortest route sebesar 10,15 satuan. Selanjutnya, penyelesaian masalah jaringan menggunakan metode minimum spanning tree atau diagram pohon terpendek. Minimum spanning tree adalah salah satu model jaringan yang menjelaskan pemilihan hubungan antar titik sedemikian rupa sehingga jaringan hubungan terpendek itu akan membuat seluruh titik terhubung dengan panjang hubungan total terpendek. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, langkah pertama, pilihlah simpul awal manapun. Langkah kedua, pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. Untuk langkah ketiga, pilihlah simpul terdekat yang belum termasuk ke dalam pohon rentang. Untuk langkah terakhir, ulangi langkah ketiga sampai seluruh simpul telah bergabung dalam pohon rentang. Berikut ini ditampilkan penyelesaian masalah menggunakan minimum spanning tree dengan lintasannya dari node O ke node A, node A ke node C, node C ke node F ke node G, dan node node D ke node G, dan node B ke node node E ke node G. Terdapat beberapa perbedaan untuk metode penyelesaian pada lintasan terpendek atau shortest route dengan minimum spanning tree, yaitu untuk tujuan masalah rute terpendek atau shortest route adalah menentukan rute terpendek antara titik awal dan simpul tujuan dalam jaringan tersebut. Pada tujuan dari masalah rentang pohon minimum atau minimum spanning tree yaitu menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimumkan. Pada minimum spanning tree, jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak minimum. Definisi spanning tree yaitu suatu jaringan dengan n node. Spanning tree adalah sekumpulan dari n dikurang satu busur yang menghubungkan semua node dalam jaringan dan tidak mengandung loop atau looping. Selanjutnya, definisi pada pada shortest route yaitu menentukan rute terpendek dengan titik awal dan simpul tujuan dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, selesaikan permasalahan jaringan di bawah ini dalam mencari aliran maksimum menggunakan metode maximum flow. Masalah aliran maksimum flow merupakan salah satu bagian dari persoalan transportasi yang bertujuan untuk mencari suatu aliran yang maksimum yang dapat mengalir pada sebuah network. Masalah aliran maksimum yang sering timbul dalam kehidupan sehari-hari adalah memaksimalkan aliran distribusi perusahaan dari pabrik ke konsumen, memaksimalkan aliran air dalam sistem bendungan, memaksimalkan aliran kendaraan di dalam jaringan transportasi, dan lain-lain. Berikut ini ditampilkan hasil penyelesaian pada metode maximum flow, di mana pada penyelesaian maximum flow kita harus mencari
lintasan-lintasan alternatif yang mungkin yang dapat memberikan arus pada jaringan tersebut. Untuk aliran alternatif pertama, dipilih aliran dengan node satu, 2, 3, dan 4, di mana pada node satu dan 2 dapat memberikan aliran maksimum sebesar 7, pada node 2 dan 3 dapat memberikan aliran sebesar 3, pada node 3 dan 4 dapat memberikan aliran arus maksimal sebesar 8. Sehingga pada lintasan satu, 2, 3, dan 4 aliran maksimum yang dapat diberikan sebesar 3. Selanjutnya, aliran berikut selanjutnya alternatif berikutnya yaitu alternatif satu, 2, dan 4, di mana pada node satu kedua aliran aliran maksimum yang dapat diberikan dengan sisa 4. Untuk node 2 dan 4 aliran maksimum yang dapat diberikan yaitu 9. Sehingga pada lintasan satu, 2, dan 4 aliran maksimum yang dapat diberikan sebesar 4. Selanjutnya, untuk jaringan alternatif berikutnya yang dapat diberikan yaitu pada node satu, 3, dan 4, di mana pada node satu dan 3 aliran maksimum yang dapat diberikan sebesar 9, pada aliran 3 dan 4 aliran maksimum yang dapat diberikan sebesar 5. Sehingga pada jaringan alternatif satu, 3, dan 4 aliran yang dapat diberikan sebesar 5. Maka dari itu, untuk metode penyelesaian maksimum flow kali ini, aliran maksimum yang dapat diberikan sebesar 12. Sekian pada penjelasan studi kasus penelitian operasional 2 dengan topik analisis jaringan. Mohon, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.